Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 200222142. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, yaitu syarat pengawasan. Pengawasan harus melaporkan setiap penyampaian yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luas atau fleksibel. Jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Kedua, pengawasan preventif dan perseptif. Pengawasan ini yang dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pembangunan. 1. Hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kedua, pengaturan. Kewenangan merupakan peraturan hukum atau pengaturan pengawasan dan penyediaan pembangunan atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, kesehatan moral, dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan pengambilan alih atau mencabut hak atas lahan dalam batas kewenangan dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. 4. Taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandaskan kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok. Yang kelima, yaitu government expenditure atau spending power. Tujuan pengawasan pembangunan yaitu 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan. Yang ketiga, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan pengawasan. 1. Menetapkan standar. 2. Pengukuran kegiatan. 3. Membandingkan kegiatan dengan standar. Keempat, melakukan tindakan koreksi. Manfaat pengawasan diantaranya 1. Menentukan tujuan dan cara mencapai. 2. Struktur organisasi dan aktivitas. 3. Memotivasi atau mengarahkan anggota. Hambatan-hambatan pengawasan diantaranya 1. Kurang informasi mengenai data
produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan melimpah tugas itu. 3. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini melimpahkan adanya komunikasi yang tidak wajar. 4. Meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya 5. Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya melakukan koordinasi. 6. Berkembangnya manajemen partisipasif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industri, PES, dan antara perusahaan. 7. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intim dan antar perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.